Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam ala rasulillah. Saya Suendri dari program studi Sistem Informasi UIN Sumatera Utara, Medan. Ini merupakan video ke-7 ya, dari mata kuliah pemrograman berbasis web dasar tahun akademik 2020-2021. Untuk pertemuan ke-6 memang kita tidak punya video praktikum karena di pertemuan ke-6 kita bahas full teori ya. Oke, untuk pertemuan ke-6 ini kita akan coba untuk membahas tentang MySQL dasar yang sebenarnya ini sudah ada juga disinggung pada mata kuliah yang berbeda ya, atau mungkin sudah dibahas secara full dalam mata kuliah yang berbeda. Jadi pada mata kuliah ini sengaja saya masukkan 2 pertemuan lagi, yaitu MySQL dasar dan MySQL lanjutan, agar apa yang sudah dibahas pada mata kuliah sebelumnya itu bisa kita implementasikan secara baik di mata kuliah ini. Oke, sebelumnya untuk memulai MySQL tentu kita butuh aplikasi yang kita gunakan untuk menjalankan MySQL tersebut, dan tepatnya ya kita sudah pernah bahas tentang aplikasi yang bernama SAM ya, atau SAM ya. XAMPP, SAM ya. Kalau sudah terinstall mungkin di laptop atau komputer adik-adik sekalian, ya silakan disamakan. Atau kalau seandainya belum tersedia, silakan download. Alamatnya ada di apachefriends.org. Atau ketik aja di search engine-nya atau browsernya XAMPP SAM ya. Jadi nanti di SAM itu ada Apache dan MySQL Apache untuk menjalankan PHP atau PHP yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. MySQL berfungsi sebagai ya aplikasi menjalankan query-query dari MySQL. Kita ada di download SAM. Kemudian sekarang SAM itu ada di versi 8.0.0. Nah, jadi yang terbaru versi PHP itu sekarang sudah ada 8.0.0. 8.0.0. Nah, ini akan kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Jadi pastikan SAM yang adik-adik miliki itu tidak ya old version ya kan, atau yang sudah tua gitu. Jadi ya rekomendasinya adalah adik-adik download apa yang ada sekarang gitu. Jadi kalau misalnya di sini ada sampel Windows-nya itu 8.0 ya, jadi install yang 8.0 ini. Jangan gunakan yang versi yang sudah tua. Kita lihat di sini download. Untuk versi sebelumnya itu bisa juga versi 7413. Nah, saya juga masih menggunakan versi ini 7413 karena mungkin yang untuk sistem yang lain itu ada yang belum support ke PHP 8. Jadi kita masih menggunakan 7413. Silakan download versi 64 bit ya. Kalau di sini sepertinya tidak ada versi 32 bit. Jadi pastikan laptop adik-adik sekalian itu versinya 64 bit ya kan. Kalau masih 32, coba usahakan bagaimana agar dia ya 64 bit. Kadang-kadang memang ada perangkat yang 64 bit tapi diisi 32. Jadi kalau seandainya ya komputer-komputer atau laptop yang sudah modern itu biasanya support untuk 64 bit, kecuali yang sudah tua. Download, kemudian nanti ya silakan ditunggu proses downloadnya. Ini saya anggap cancel saja. Kemudian saya sudah punya ada di sini. Saya punya 7413. Ini saya copy ke perangkat saya saja. Jadi saya akan coba untuk install. Ini saya ekstrak. SAM-nya saya install di sini karena memang saya belum punya. Tinggal di double klik saja. Kemudian ya allow atau oke kan aja semuanya, yes. Ya, mungkin menunggu sampai masuk ke wizard installation-nya. Ini di oke kan saja, next. Ini sudah oke, kita oke kan saja. Tempatnya ada di csam.
kemudian lanjutnya English. Ini kalau mau learn more ya silakan di checklist, kalau tidak ya buang aja checklistnya pun boleh. Ya, installation begin. Ya, silakan menunggu sampai instalasi selesai. Ini videonya saya skip sampai selesai. Oke, proses instalasinya sudah hampir selesai. Nah, oke, selesai. Sekarang completing the sum set wizard. Do you want to start? Ya kita start aja. Finish. Kemudian nanti kontrol panel dari sum-nya akan tampil secara otomatis ya. Ini saya coba quiet dulu. Kemudian kalau misalnya ada peringatan seperti ini saya nggak tahu errornya di mana, tapi masalahnya ada di folder sum-nya. Silakan lihat di C, sum, kemudian lihat di sum control. Ini ekstensinya .ini. Kita lihat di view, change folder, view, head extension, apply, oke. Ini ekstensinya sum control ini kita hapus saja. Nanti dia akan buat secara otomatis lagi ya. Ini yang menyebabkan error ini. Saya nggak tahu di mana salahnya ini, kok nggak apa dia gitu cocok ya. Ini saya entas. Kemudian saya lihat di sini sum. Oke, ini kenapa kok Bapak apa namanya? Menerangannya kok cepat kali gitu. Wah, ya, ini kan sudah kita bahas di pertemuan yang lain, mata kuliah yang berbeda ya, atau mungkin dengan dosen yang berbeda. Jadi saya harap ini ya tidak lagi dibahas dari awal di sini ya kan. Jadi ini saya send ke desktop biar nanti lebih enak nampaknya. Kemudian di sini ada shortcut untuk sum ya. Ini namanya sum. Oke, ini saya jalankan dengan bahasa Inggris, save. Jadi nanti ini tadi yang kita hapus di bagian sum udah terbentuk lagi, tapi di awalnya tadi kita nggak tahu kenapa kok bisa error. Ini kita start Apache sama MySQL. Sebenarnya untuk MySQL kita cukup MySQL saja. Apache-nya ya bisa saya tidak kita start kalau hanya untuk MySQL. Ini boleh private atau publicnya kita buang, bisa saja, sah-sah saja ya kalau nggak untuk diakses dari luar ya kan. Kalau hanya private aja. Oke, ini sudah jalan Apache sama MySQL. Ya, sesuai dengan diktat yang sudah saya kasih, kita akan masuk melalui command line atau command prompt ya. Silakan ke kalau dari sini ada di Windows System Command Prompt, atau kita bisa juga gunakan Windows R gitu kan. Kemudian ketikkan cmd, itu udah tahu ya mestinya ya. Ini hanya untuk ulang-ulang kaji saja. Kemudian saya buat cd backslash untuk ke rootnya C. Kita cdsem, kemudian mysql, kemudian bin sesuai dengan yang didiktat. Kita masuk mysql menu root. Oke, sekarang kita ada di mysql. Kalau di sini sekarang M-nya sum ini itu tidak lagi MySQL, tapi MariaDB. Tapi semua perintah-perintah MySQL disupport oleh MariaDB. Jadi sama saja perintahnya antara MySQL dengan MariaDB. Oke, di sini mungkin tampilannya adalah MariaDB. Selanjutnya kita akan bahas tentang ini kalau kita misalnya dari browser, kita bisa masuk melalui localhost /php myadmin. Ini dia. Loh, yang ke browser ya. Localhost /php myadmin. Ya, oke, di sini masih kosong, kita baru install. Di sini juga kita gunakan perintah show databases titik koma. Oke, semua yang nampak di sini sama dengan yang nampak melalui php myadmin. Oke, kita masuk perintah yang pertama dari 3 perintah atau bahasa yang terdapat dari MySQL.
Jadi ada 3 pengelompokan bahasa. Yang pertama ada data definition language, kemudian yang kedua ada data manipulation language, kemudian yang ketiga ada data control language. Dari yang ketiga bahasa itu mempunyai perintah masing-masing. Misalnya kalau mau create itu masuk ke DDL atau data definition language. Misalnya membuat database atau membuat tabel ya kan. Nah, itu semuanya masuk ke dalam DDL sesuai dengan diktat. Jadi silakan dibahas saja di diktat. Contoh kita akan buat di sana database DB Academic. Berarti di sini kita buat create database. Create ini boleh huruf besar, boleh huruf kecil. Sebenarnya sesah saja di huruf besar, tapi kalau di ya websitenya kita lihat itu mereka menggunakan huruf besar agar berbeda nanti antara perintah kita dengan perintah MySQL gitu. Create database, namanya misalnya DB Academic, DB Academic. Oke, sudah satu row sukses. Kita coba gunakan use DB Academic. Oke, sekarang kita ada di DB Academic. Tabelnya so tables. Ya karena nggak ada ya berarti empty ya kan. Oke, sekarang kita akan buat satu buah tabel dengan nama sesuai dengan yang ada di diktat kita. Nama tabelnya adalah tb_mahasiswa. Create table tb mahasiswa. Oke. Kita mulai. Pertama, saya buat mahasiswa ID INT 11. Ini tidak kita bahas lagi. Kenapa harus INT, kenapa harus 11, itu seharusnya sudah dipahami di mata kuliah yang lain. Not null harus diisi atau increment misalnya. Increment. Koma. Mahasiswa NIS itu name ya. Varchar 20. Not null misalnya harus diisi mahasiswa nama varchar 100 misalnya. Not null. Kemudian yang terakhir ada mahasiswa alamat. Ini contohnya pakai teks. Boleh kosong, default null misalnya. Oke, dari field ini, kolom ini kita buat primary key. Primary key, misalnya masukkan 1. Mahasiswa ID. Kenapa mahasiswa ID? Karena dia auto increment. Jadi wajib di primary key-nya ke mahasiswa ID. Itu sudah kita bahas tuh. Kemudian ada misalnya kita tambahkan satu lagi, unique key. Masukkan mahasiswa name, harus unique. Oke, itu saja. Kemudian ditutup titik koma. Oke, sekarang query oke. Kita show tables. So, tabel sudah di sana TB mahasiswa. Untuk melihatnya, des TB mahasiswa apa sih isinya gitu kan. Nah, ini dia. Mahasiswa ID, name, nama, alamat. Nah, itulah yang masuk ke dalam perintah data definition language. Itu membuat tabel. Kalau misalnya mau ada perubahan, kita gunakan perintah alter. Nah, itu ada di diktat. Kemudian mau menghapus, kita gunakan perintah drop. Nah, ini tidak saya bahas, lihat aja nanti di diktat. Ini hanya panduan sederhana menemani diktat yang sudah saya kasih. Selanjutnya masuk ke data manipulation language. Kita masukkan data ke sini. Kita gunakan yang pertama ada perintah insert. Misalnya insert into nama tabelnya TB MHSW. Nah, kemudian kalau seandainya mau memasukkan ke kolom kolom tertentu, sebutkan kolomnya. Kalau tidak langsung aja, misalnya nilainya values-nya. Kalau di sini kalau dia auto increment boleh kayak gini ya. Kalau dia nol itu karena dia auto increment, nanti dia masuk sendiri.
Pertama name pakai kutip 1. Misalnya 0702 18100. Misalnya berapa angka itu? Misalnya ya. Kemudian namanya misal terserah lah. Faiz Elmu misalnya kan. Kemudian alamatnya Tanjung Morawa. Oke, kalau satu cukup situ saja. Kali ntar. Very oke. Sekarang kita lihat dari perintah select. Select bintang from TB MHSW. Bintang itu artinya semua. Oke. Kalau misalnya kolom tertentu sebutkan aja select misalnya MHSW name, MHSW nama from tim mahasiswa. Di 2 saja. Oke, itu yang masuk ke data manipulation language. Ada juga update untuk memperbaharui data yang sudah kita masukkan. Kemudian ada juga delete, menghapus data yang sudah kita masukkan. Itu sudah ada rinciannya di dalam diktat. Ya, mudah-mudahan pertemuan ke-7 ini pertemuan ke-7 ini ya bisa dikerjakan dengan mudah karena memang sudah dibahas di mata kuliah yang berbeda. Oke, sekarang terakhir untuk ujian tengah semester itu ada pertanyaannya 2 gitu kan, atau soalnya ada 2. Pertama untuk desain layout halaman web menggunakan HTML dan CSS. Kemudian yang kedua tentang MySQL. Sekarang apa saja yang mau dikumpul itu? Yang mau dikumpul itu ada 2 berarti, karena memang 2 jawabannya gitu. Jadi yang pertama yang dikumpul adalah yang saudara buatkan di sana. Ini belum ada Microsoft Word-nya. Nah, kita cari dulu yang ada Microsoft Word-nya ya. Oke ya, ini yang ada Microsoft Word-nya. Sekarang misalnya misalnya ini ada berdasar cover tugas. Nah, ini saya buat jadi UTS biar nanti nampak. Tinggal kita edit saja. Misalnya ini ujian tengah semester. Ujian tengah semester. Ujian tengah semester, nama mahasiswa, name dosen pengampu. Nah, di sini kan ada ini. Kalau ini untuk tugas ya kan. Jika tugas mempunyai source code program, maka source code program tidak perlu dilampirkan. Jadi misalnya file HTML atau file CSS ini tidak perlu Anda kirimkan. Kemudian setiap hasil capture atau screenshot wajib disertai narasi keterangan dari gambar tersebut. Nah, jadi nanti ketika di capture ada narasinya. Selanjutnya berarti sekarang untuk soal pertama, misalnya saudara gunakan Visual Studio Code sebagai editor. Selanjutnya misalnya ini saya close folder dulu ya, close folder. Saya open folder ke di sini saya kasih namanya UTS. Oke, select folder. Misalnya di sini saudara buat satu buah file namanya home.html. Misalnya kan. Kemudian ada foldernya assets kayak latihan kita sebelumnya. Assets, kemudian di dalam asset itu ada CSS, kemudian di dalam asset itu ada lagi image misalnya kan. Nah, ini sudah saudara isi HTML misalnya. Mana ya ini? HTML 5. Nah, sekarang ini saudara desain, entah apalah file-filenya di sini. Ini tinggal di capture saja gitu, capture. Ini saudara capture misalnya di sini. Nah, inilah yang dimasukkan ke Microsoft Word, misalnya di sini. Di sini 1. Kalau misalnya
Kalau misalnya ini jelas dengan warna atau backgroundnya dark, ya kan? Ya silakan ini saja gitu ya kan. Tapi kalau saudara mau misalnya pakai warna, ya ganti aja warnanya warna putih misalnya ya. Bisa aja saudara buat ya kan. Misalnya setting, kemudian theme ya kan. Kalian cari yang putih ya kan. Kan ini kan banyak ini like ya kan. Nah, ini kan bisa saja saudara tukar misalnya. Kalau misalnya dark itu terlalu gelap untuk ditampilkan ya. Ini ya pandai-pandai aja lah ya kan. Kemudian kalau hasilnya sudah selesai, nampak misalnya hasil saudara run itu dari ya, yang jelas Google ya misalnya Google Chrome ya kan. Di sini bla 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 tampak hasilnya. Ini di capture, letakkan ke di sini misalnya. Tambah narasinya, ini adalah bla 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 bla, di bawah ini ada bla bla bla, di kanan ada menu ini bla 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 bla. Tambah aja narasi dengan bahasa saudara. Ini juga jangan lupa tambah juga narasinya. Misalnya narasinya apa saudara buat di sini. Misalnya filenya ada ini, kemudian di dalamnya ada perintah ini segala macam ya kan. Ya, yang penting saudara menarasikan, menceritakan tentang ya kasus yang saudara buat ya kan. Nah itu nomor satu. Yang kedua ya berarti saudara tadi butuh SAM, jalankan MySQL, kemudian gunakan command prompt ya kan. Command prompt di sini. Kemudian ini ya kalau rasa-rasanya ini apa payah juga dengan dark mode di belakangnya. Ini ditukar aja misalnya di sini atau ini colors ya kan. Tukar aja jadi putih misalnya ya kan. Nah, kemudian silahkan eksekusi programnya di sini atau boleh juga dibuat dulu di editor lain misalnya di sini. Kalau saya dulu masuk dalam mata kuliah yang berbeda kan kita sudah ada bahas itu. Buat dulu di sini. Nah, sekarang ini saudara capture ke apa namanya kelatihan ini. Saya rasa untuk dua soal itu tidak perlu banyak-banyak, cukup tahan 6 halaman, berarti 7 dengan cover tuh udah cukup ya kan. Kemudian silakan diekspor ke PDF. Kalau misalnya saya anggap 7 halaman dengan dua gambar di dalamnya, kira-kira besarnya seberapa ya? Ini kita coba dulu ya kan. Mana tahu karena di e-learning itu ya sistem hanya mengizinkan 1 mega saja gitu. 1 mega itu saya rasa sangat pelit sekali ya kan. Nah, misalnya ini 7 halaman. Ya nggak usah banyak-banyak kali lah nanti kita ya bermasalah di waktu nguploadnya gitu. Kalau misalnya ini saya buat ada 2 lah ini kan. Anggap ini 2, 1, 2. Kalau teks ya nggak seberapanya itu. Yang menjadi masalah itu nanti image yang besar ya kan. Ini saya coba di sini juga. Ini juga 2 saya buat 1 halaman, ada 2 gambar capture-nya. Ini coba ya. Kemudian saya ekspor sebagai PDF ke dokumen misalnya. Ini saya publish. Coba saya buka melalui PDF reader. Sini saya menggunakan Poxit Reader. Ini dia tadi. Kalau teksnya ya nggak seberapa ya kalau cuma teksnya. Sekarang ini berapa? Silakan saudara lihat ini. Hanya 647. Itu ada gambar 2 per halaman ya kan. 647 KB saja ya. Itu jelas sudah bisa dimasukkan. Kalau teks ya enggak ya artinya saudara tambah pun teks sebanyak-banyaknya di sini penuh full gitu ya. Hanya beberapa KB aja ya kan. Kalau cuma teks, tapi kalau gambar dia mungkin banyak ya space yang dibutuhkan. Mungkin ada itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan ke-7 ini. Ini nanti saya informasikan juga melalui WA group. Ya, kita masih punya waktu sampai hari Sabtu. Besok hari Kamis saat video ini dibuat tanggal 25 Desember. Kamis, Jumat, Sabtu masih ada 3 hari lagi dan waktu yang sangat panjang saya kasih. Saya harap ya walaupun kita kuliah daring ya mudah-mudahan ya
UTS itu bisa diselesaikan di rumah dengan baik. Demikian dari saya, kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.